Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang untuk melengkapi ujian akhir semester saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Judul proposal yang saya ambil adalah analisis cost volume profit dalam mengoptimalisasi laba pada usaha homestay Malino Rapala dengan dosen pengampu Ibu Samira Dunakhir, SE Embus, PhD AKCA. Baik, ada beberapa hal yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 dalam metodologi penelitiannya. Yang pertama, latar belakang. Homestay merupakan rumah tinggal yang memiliki kamar yang disewakan untuk para wisatawan untuk jangka waktu tertentu. Menurut Syamril L. pada 2012, hubungan konsep biaya, target laba, dan perencanaan laba dapat digunakan untuk menghitung titik impas, target laba, margin keamanan, komposisi biaya untuk memaksimalkan margin kontribusi, dan atau mengantisipasi titik penutupan usaha. Margin kontribusi adalah selisih penjualan dikurangi biaya variabel. Margin kontribusi digunakan untuk menutupi beban perusahaan, berarti pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh biaya tetap dan biaya variabel terhadap laba yang peroleh oleh Homestay Malino Rapala. Yang kedua, apa hubungan antara volume penjualan dan harga jual terhadap laba yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu menganalisis pengaruh biaya terhadap laba. Yang kedua, meneliti hubungan antara volume penjualan dan harga jual terhadap laba. Dan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengelola homestay di Villa Malino Rapala. Melalui analisis cost volume profit, pengelola dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur biaya dan hubungan antara volume penjualan dengan laba. Dengan demikian, mereka dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, seperti penentuan harga kamar yang optimal, pengelolaan biaya operasional yang efisien, serta perencanaan kapasitas yang efektif. Lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, definisi analisis cost volume profit. Menurut R. Woman dan M. pada tahun 2000 menyatakan bahwa analisis cost volume profit merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, karena analisis cost volume profit menekankan pada keterkaitan antara biaya, jumlah yang dijual, dan harga. Analisis biaya volume laba menguji perilaku keseluruhan pendapatan, biaya total, dan laba operasi ketika terjadi perubahan dengan tingkat output, harga jual biaya variabel per unit, atau biaya tetap produk. Yang kedua, hubungan biaya, volume, dan laba. Menurut Samuel L. 2012, hubungan antara konsep biaya, volume, dan laba dalam perencanaan produk dapat digunakan untuk menghitung titik impas, target laba, margin keamanan, bauran harga untuk meningkatkan lebih dari margin kontribusi, atau memprediksi dividen simbol untuk bisnis. Margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel. Margin kontribusi digunakan untuk membayar biaya tetap perusahaan, yang berarti perusahaan mengalami kerugian selama periode tersebut. Perencanaan laba. Menurut Sumarni tahun 2020, perencanaan laba atau optimalisasi profitabilitas adalah pengembangan dari suatu perencana kerja untuk operasi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu perhitungan. Perencanaan laba berguna membantu manajemen dalam perancangan, penganggaran, dan pengambilan keputusan baik jangka pendek maupun jangka panjang demi pencapaiannya suatu perusahaan. Analisis CVP memberikan informasi yang penting untuk merencanakan laba. Dengan memahami hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume laba, manajemen dapat menetapkan target laba yang realistis dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Manfaat analisis cost volume profit, analisis CVP sangat penting dalam hal ini. Untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan manajemen, manajemen dapat menentukan volume penjualan dan jenis produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. CVP membantu Homestay Villa Malino Rapala dalam menentukan jumlah unit layanan yang harus dijual untuk mencapai titik impas, yaitu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Dengan mengetahui titik impas, manajemen dapat merencanakan strategi penjualan yang lebih efektif untuk menghindari kerugian dan memastikan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, break-even point.
Summary 2013 mengatakan titik impas merupakan tingkat aktivitas di mana suatu organisasi tidak mendapatkan laba dan juga tidak mendapatkan kerugian. Dalam suatu grafik, titik impas dapat ditemukan pada titik perpotongan garis pendapatan dan garis total biaya. Berikut adalah rumus-rumus analisis cost volume profit, yang dimana rumus yang digunakan untuk menghitung rasio margin kontribusi menurut Samuel F. 2012 adalah margin kontribusi dibagi penjualan dan dibagi persen. Berikut untuk mencari BVP per unit, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Setelah itu presentasi margin of safety, yaitu penjualan dikurangi BEP atau margin of safety dibagi penjualan. Untuk menentukan degree of operating leverage, yaitu margin kontribusi dibagi dengan laba bersih. Dan untuk menentukan titik penutup usaha, yaitu biaya tetap tunai dibagi dengan rasio margin kontribusi. Untuk menentukan unit penjualan untuk mencapai target, yaitu biaya tetap ditambah laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, kita ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Goa, tepatnya di Balino, Kecamatan Tinggu Moncong, Sulawesi Selatan. Jenis dan teknik pengumpulan data, yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh oleh wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pemilik homestay itu sendiri, dan data sekunder yang digunakan peneliti bersumber dari sumber tertulis, yaitu literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, seperti laporan keuangan dari homestay Villa Manino Rapala. Dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu data hasil penelitian sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Menurut Juliandi dan Manurung 2014, teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sang pemilik homestay. Variabel penelitian dan definisi operasional. Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu data dan dari hasil penelitian sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sang pemilik homestay. Adapun variabel penelitian dan definisi operasional yang digunakan dalam judul ini atau dalam penelitian ini yaitu laba sebagai variabel Y, biaya sebagai variabel X1, volume penjualan X2, harga jual sebagai variabel X3. Definisi operasional laba yaitu pendapatan sewa kamar, biaya dan biaya yang dikeluarkan tetap maupun variabel. Margin laba bruto sama dengan pendapatan dikurang biaya variabel. Laba didefinisikan sebagai selisih antara total pendapatan yang diperoleh dari penyewa homestay dan total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Biaya tetap yaitu sewa yang tidak berubah dengan volume penjualan seperti sewa kamar, gaji karyawan, dan utilitas dasar. Biaya variabel yaitu biaya yang berfluktuasi sesuai dengan volume penjualan seperti biaya kebersihan, konsumsi listrik, dan perlengkapan tamu. Yang ketiga, volume penjualan, yaitu volume penjualan didefinisikan sebagai jumlah unit homestay yang berhasil disewakan dalam periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam jumlah malam yang terjual. Semakin tinggi volume penjualan, semakin besar potensi total pendapatan. Variabel ini dapat dinyatakan sebagai jumlah malam penyewa yang dilakukan selama sebulan atau setahun. Variabel terakhir yaitu harga jual, didefinisikan sebagai tarif sewa per malam yang dikenakan kepada pelanggan untuk menggunakan homestay. Harga jual dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti musim, permintaan, dan fasilitas yang ditawarkan. Secara matematis, harga jual dapat dinyatakan dalam satuan mata uang per malam seperti rupiah. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.